biosfer, yaitu flora dan fauna. Jadi kita di sini akan membahas yaitu indikatornya, yaitu menganalisis karakteristik di dunia. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu agar siswa dapat menganalisis karakteristik bioma di dunia. Baiklah, kita langsung masuk ke materi, yaitu karakteristik bioma di dunia. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui apa itu bioma. Bioma adalah sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di suatu lokasi geografis tertentu atau daerah habitat darat yang memiliki vegetasi khas terhadap iklim utama sehingga tidak ditemukan di daerah lain. Sebuah bioma pada dasarnya terdiri atas produsen, konsumen, dan pengurai atau komposer. Yang di dalamnya terjadi aliran materi dan energi yang selalu dimulai dari tumbuhan. Bioma terbagi menjadi beberapa jenis, ditentukan oleh iklim, letak geografis, curah hujan, dan intensitas cahaya mataharinya. Jadi, istilah bioma berhubungan dengan kumpulan spesies, terutama tumbuhan, yang dapat hidup di tempat tertentu di muka bumi ini, tergantung pada iklim regionalnya. Jadi, bioma adalah kumpulan spesies, terutama tumbuhan, yang mendiami tempat tertentu di bumi dan dicirikan oleh vegetasi tertentu yang dominan serta langsung terlihat jelas di tempat tersebut. Oleh karena itu, biasanya bioma diberi nama berdasarkan tumbuhan yang dominan di daerah tersebut. Untuk ciri utama bioma ialah dominasi vegetasi tertentu di suatu wilayah dengan pengaruh kondisi iklim regionalnya. Ada beberapa ciri-ciri bioma. Jadi bisa dilihat di sini ada 5 ciri-ciri bioma, yaitu yang pertama, terbentuknya interaksi unsur-unsur lingkungan yaitu air, iklim, tanah, organisme yang hidup di suatu daerah. Yang kedua, merupakan komunitas klimak atau kumpulan macam-macam populasi sebagai penanda daerah tersebut terdapat bentuk vegetasi utama yang mendominasi. Kemudian yang ketiga, komunitas yang cukup stabil kecuali di suatu kejadian yang mengganggu dalam kestabilan komunitas. Yang keempat, yaitu dapat dikenali dengan melihat dominasi vegetasinya. Terus yang terakhir yaitu penanaman bioma yang umumnya didasarkan pada dominasi vegetasinya. Selanjutnya yaitu fungsi bioma. Fungsi bioma ada 4. Yang pertama yaitu memudahkan melaksanakan penataan suatu populasi. Terus yang kedua, bisa mengetahui jenis tumbuhan dan hewan berdasarkan cara hidupnya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian yang ketiga, membuat mudah melaksanakan pendataan jenis-jenis tumbuhan dan hewan. Terus yang terakhir yaitu mempermudah mengelompokkan hewan serta tumbuhan yang baru ditemukan. Jadi ada 7 jenis bioma di dunia yang terdapat di dunia. Yang pertama yaitu ada bioma gurun, kemudian ada bioma padang rumput atau stepa. Yang ketiga yaitu ada bioma taiga atau berdaun jagung. Selanjutnya ada hutan lumut atau tundra. Terus ada hutan gugur, hutan hujan tropis, kemudian ada sabana, dan ada hutan musim. Baiklah, selanjutnya kita membahas, yang pertama kita membahas daerah gurun. Jadi gurun ini mempunyai
karakteristik dan persebarannya. Yang pertama, curah hujan kurang dari 250 mm per tahunnya. Terus kemudian kelembapan udaranya sangat rendah, suhu di siang harinya mencapai 45 derajat Celcius dan suhu malam mencapai 0 derajat Celcius. Kemudian flora yang terdapat di gurun ini yaitu kaktus, palam, kurma, pohon buah naga. Kemudian faunanya yaitu kadal, semut, ular, derik, unta, kalajengking, dan tarantula. Untuk persebarannya yaitu berada di Amerika Utara, Afrika Utara, dan Australia dan Asia. Selanjutnya ini adalah contoh bioma gurun. Selanjutnya yaitu padang rumput atau stepa. Mempunyai karakteristik yang pertama, curah hujannya 250 sampai 500 mm per tahunnya. Kemudian hujannya turun tidak teratur. Resapan airnya porositas atau tinggi. Kemudian aliran air cepat sehingga tanah tidak mampu menyimpan air. Kemudian flora yang ada di padang rumput ini yaitu Indian grass, bunga popi, dan bluestem. Untuk faunanya sendiri yaitu ada bison, kuda liar atau mustang, kemudian biri-biri, kanguru, wombat atau sapi. Untuk persebarannya berada di Hongaria, Rusia Selatan, Asia Tengah, Amerika Selatan, dan Australia. Kemudian ini adalah contoh bioma padang rumput. Selanjutnya yaitu hutan berdaun jarum atau taiga. Jadi mempunyai karakteristik pada musim panas suhunya tinggi, sedangkan pada musim dingin suhunya rendah. Pertumbuhan tanamnya hanya terjadi pada musim panas yang berlangsung 3 sampai 6 bulan. Kemudian flora yang terdapat di hutan taiga ini yaitu jenis tumbuhan konifer atau pohon pinus, kemudian alder, juniper, cemara, dengan fir. Untuk faunanya sendiri ada beruang hitam dengan serigala. Untuk persebarannya berada di Skandinavia, Rusia, Siberia, Alaska, dan Kanada. Ini adalah contoh dari hutan jarum taiga. Selanjutnya yaitu hutan lumut. Hutan lumut atau tundra. Karakteristiknya dan persebarannya, untuk karakteristiknya sendiri, musim dingin yang panjang dapat berlangsung selama 9 bulan dengan suasana gelap dan sedikit energi radiasi matahari. Kemudian musim panas pendek dan terang berlangsung 3 bulan. Pada musim ini vegetasinya mengalami pertumbuhan. Untuk faunanya sendiri ada muskosem atau bison berbulu tebal, terus reindeer atau caribou atau rusa kutub, terus ada bison, serigala, kelinci kutub. Untuk floranya ada semak kerdil, lumut kerak, adelweiss dan
rumput. Untuk persebarannya sekitar Arktik dan kepulauan di sekitar Antartika, serta puncak-puncak pegunungan tinggi seperti di wilayah puncak pegunungan di Indonesia. Nah, ini adalah contoh hutan lumut atau tundra. Selanjutnya yaitu hutan gugur. Untuk karakteristik hutan gugur, yang pertama, curah hujannya 750 sampai 1000 mm-nya per tahun. Kemudian mempunyai 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, gugur, dan semi. Selanjutnya musim panas, radiasi mataharinya atau prepitasi hujannya dan kelembapannya tinggi, pohon tumbuh dengan baik. Yang keempat, musim dingin, radiasi matahari dan suhu rendah, pohonnya sulit mendapatkan air dan menjadi merah hingga coklat lalu gugur. Untuk faunanya ada rusa ekor putih, ada beruang, rubah, burung pelatuk, dan cimung. Kemudian untuk floranya pohon oak, kemudian ada mapel, basswood, kastane, walnut, elm, kayu manis, beech, lemon, cherry, blossom atau sakura. Persebarannya yaitu ada di Cina, ada di Korea, ada di Jepang, pantai barat dan timur Amerika Serikat. Jadi ini adalah contoh dari bioma hutan gugur. Selanjutnya yaitu ada hutan hujan tropis. Untuk karakteristik dan persebarannya, yang pertama karakteristiknya yaitu curah hujan yang cukup dan merata. Curah hujannya yaitu 2000 sampai 2250 mm per tahunnya. Kemudian suhu udaranya 23 sampai 31 derajat Celcius. Sinar mataharinya cukup sepanjang tahun. Kemudian pohon-pohon lebat dan hijau, ketinggian dapat mencapai 50 meter. Di bawah tudung pohon selalu gelap sehingga tidak ada perubahan suhu antara siang dan malam. Kemudian memiliki 4 level vegetasi, yaitu emergent layer, canopy layer, understory layer, dan fresh floor. Untuk floranya, di sini ada lumut, ada mangrove, ada rotan, ada anggrek, ada Rafflesia anordi, ada bunga bangkai. Untuk faunanya sendiri yaitu ada katak pohon, kemudian ada ukang, kemudian ada ular pohon, ada tapir, ada babi hutan, ada harimau, kemudian kera, terenggiling, dan orang utan. Untuk persebarannya, dia berada di Amazon, Orinoco, kemudian ada di Amerika Tengah, ada juga di Asia Tenggara, di Papua juga, kemudian lembah Kongo atau Afrika. Ini contoh gambar hutan hujan tropis. Selanjutnya yaitu hutan musim tropika atau hutan gugur. Karakteristiknya itu terdapat di daerah tropis,
beriklim basah dengan kemarau panjang. Selama musim kemarau, pohon merontokkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Untuk floranya tersendiri ada pohon jati, ada baobab, ada bontaka, ada flamboyan, ada sala, ada kino, ada jambul. Untuk faunanya ada fossa, ada ulat jati, ada ringtail, ada saltbear, dan gold. Untuk persebarannya ada di India, Asia Tenggara, dan daerah tropik lainnya. Kemudian yaitu sabana. Sabana atau padang rumput. Sebenarnya sabana ini hampir sama dengan padang rumput, karakteristiknya pula juga seperti itu. Hanya dia untuk sabana, karakteristik persebarannya padang rumput yang diselimuti oleh pohon yang tumbuh tersebar dan sangat jarang terbentuk di kawasan tropika atau subtropika. Memiliki temperatur udara panas sepanjang tahun dan hujan turun secara musiman. Flora yang ada di sabana ini ada pohon palem, ada akasia, dan eukaliptus. Untuk faunanya ada kuda, ada zebra, ada anjing hutan, terus macan tutul, singa, ada gajah, ada jerapah. Kemudian untuk persebarannya ada di benua Afrika, Amerika Selatan, dan Australia. Mungkin sudah selesai materi yang saya bawakan. Jadi tadi ada 7 bioma yang terdapat di dunia. Mungkin sekian materi pembelajaran yang dapat saya bawakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan video saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.